Waalaikumsalam. Iya. Nuwun Pak Udi, mohon maaf ini saya mau mengganggu waktu Pak Udi. Ini terkait tugas dari CBP tentang pengambilan keputusan yang terkait dilema etika. Dan nanti saya akan melakukan wawancara dengan Pak Udi dan ada beberapa pertanyaan tentang pengambilan keputusan. Saya Pak Udi, saya mulai. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Saya akan mengambil keputusan yaitu terlebih dahulu apakah kasus itu salah satu salah atau benar. Bila kasus itu benar, maka itulah dilema etika. Jadi terkait pengambilan keputusan ini dianalisis dulu ngoten nggih. Apakah salah atau benar. Kalau tidak semua berarti termasuk dilema etika ngoten nggih. Teman-teman Pak Udi, nomor selanjutnya, selama ini bagaimana Pak Udi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya akan berpatokan atau berpedoman pada aturan-aturan yang ada pada satuan pendidikan yang saya pimpin. Jadi untuk pengambilan keputusan yang sama-sama benar ini berpatokan pada aturan itu ya Pak. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Udi lakukan selama ini? Biasanya langkah-langkah yang saya lakukan itu berkoordinasi dengan rekan-rekan dan menampung pendapat mereka, baru saya dapat mengambil suatu keputusan. Jadi langkah pertama itu berkoordinasi, ya, kemudian pendapat ditampung untuk dapat membuat keputusan. Itu ya Pak Udi. Terima kasih. Nah, hal apa yang selama ini Pak Udi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan, saya berdasarkan pada hasil suatu musyawarah. Keputusannya berdasarkan musyawarah. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil suatu keputusan yaitu satu, kita harus sesuai dengan aturan yang ada. Dalamnya kita harus mengambil suatu keputusan. Jadi di satu sisi harus sesuai dengan aturan, di sisi lain kita Pak Udi harus mengambil keputusan. Kemudian Pak Udi, apakah Pak Udi memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Udi langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang biasanya Pak Udi lakukan? Saya tidak berpatokan pada suatu jadwal, melainkan lebih pada prioritas untuk diselesaikan lebih dahulu. Jadi tergantung prioritas yang mana yang mau diselesaikan, ya, tidak ada jadwal khusus. Oke. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Udi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, pasti ada di suatu sekolah itu pasti ada. Jadi saya memiliki rekan-rekan guru yang selalu dapat memberikan masukan-masukan tentang sesuatu masalah, tetapi keputusan itu tetap pada
pimpinan satu satuan pendidikan tidak mengesampingkan yaitu peran dari komite dan pengawas sekolah. Jadi yang pertama dukungan dari rekan-rekan guru, komite dan juga pengawas gitu. Yang terakhir Pak Udi, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Pak Udi mengambil keputusan dilema etika? Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Yang penting kita selalu mengutamakan azas musyawarah untuk menyampaikan suatu kesepakatan. Jadi musyawarah sangat penting ya Pak Udi untuk dapat menyelesaikan atau menampung pendapat dari teman-teman. Gitu Pak Udi, matur nuwun, terima kasih. Ini saya sudah dibantu menyelesaikan tugas CDP. Mohon motivasi dan bimbingan untuk saya. Yang penting semangat. Terima kasih Pak Udi. Mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan. Ini Ustazah Vita, ini terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk saya. Ini saya dari SDN 91 mau mewawancarai Ustazah Vita dalam rangka penyelesaian tugas di JGP. Dan ini topiknya tentang pengambilan keputusan tentang dilema etika. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan terkait pengambilan keputusan yang Ustazah kita lakukan. Gitu. Yang pertama, mohon izin ya Ustazah kita. Selama ini bagaimana Ustazah kita dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral? Kalau yang saya temui selama ini ya, kasus apapun itu, baik yang melibatkan anak-anak maupun guru-guru dan mungkin masyarakat sekitar sekolah, yang perlu dilakukan yang pertama harus koordinasi dulu dengan pihak-pihak yang terkait. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan sendiri belum tahu yang sebenarnya bagaimana. Jadi memang harus dikonfirmasi, harus ditabayun dengan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Jadi setelahnya perlu dirundingkan juga solusinya seperti apa. Karena biasanya kalau hanya dari kita, pengetahuan kita kan terbatas, jadi solusinya pun akan terbatas. Tapi kalau dibicarakan dengan banyak pihak, insya Allah solusinya akan lebih efektif. Ya, jadi kan koordinasi dulu, kemudian konfirmasi dan juga dirundingkan atau dimusyawarahkan. Terima kasih Ustazah. Kemudian yang nomor 2, selama ini bagaimana kita menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dilema ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tentunya kita harus melihat prioritas, baik prioritas penanganan, prioritas waktu, juga prioritas berkenaan dengan lebih penting yang mana. Jadi kalau nanti ya misalnya apakah hal itu perlu segera atau masih bisa ditunda, kemudian apa kasusnya melibatkan orang yang lebih sedikit atau lebih banyak. Tentunya kalau yang itu yang terlibat orang banyak, ya itu yang akan kita prioritaskan, itu yang akan kita dahulukan. Yang pertama prioritas utamanya yang penting yang mana, kemudian yang terlibat mana yang lebih banyak itu yang didahulukan. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustazah kita lakukan selama ini? Berkaitan dengan kasus-kasus yang ini, seperti yang saya sampaikan di awal, jadi memang kalau kita tentunya kita cross-check dulu, koordinasi, kemudian dikoordinasikan
dikomunikasikan dengan orang-orang yang terlibat dalamnya, kemudian dicarikan solusi yang memang menjadi ingin kita hadirkan gitu dari kasus itu. Jadi harapan saya selama ini kalau bisa penanganan itu tidak perlu yang sampai ada sanksi. Harapannya dengan kita membicarakan, mengonfirmasi, kemudian memberikan solusi, sudah ada perbaikan. Tidak perlu sampai ada sanksi. Kemudian dikoordinasikan, dikonfirmasi, kemudian kalau bisa tidak ada sanksi pihak-pihak yang terkait begitu. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau menurut saya, karena kita berhubungan bekerja sama dengan manusia, yang paling efektif adalah komunikasi. Jadi kalau tidak ada komunikasi, bisa jadi prasangka itu sesuai dengan orangnya. Jadi kita berprasangka kepada orang, mungkin orang juga berprasangka pada kita karena tidak ada komunikasi. Jadi kalau menurut saya yang paling efektif untuk menyelesaikan sebuah permasalahan harus dengan komunikasi. Insya Allah dengan komunikasi nanti akan ada solusi yang pas. Komunikasi sangat penting dan sangat efektif. Kemudian selanjutnya sadar hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Karena memang tadi salah satu hal yang menurut saya itu harus kita lakukan adalah komunikasi. Tantangan yang muncul ya itu tadi ya, misalnya pihak-pihak yang terlibat belum mau membuka diri, belum mau terbuka, belum mau menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Sehingga kita juga kalau mau mencarikan solusi, mencarikan jalan keluar dari permasalahan yang ada ya yang disulit ya. Kalau yang bersangkutan sendiri tidak membuka diri, insya Allah kalau orang yang terlibat mau membuka diri, mau bekerjasama, salah akan Tantangannya ya, tantangannya belum mau membuka diri, sehingga untuk mencari solusi juga susah. Kemudian Ustazah, untuk soal selanjutnya, apakah Ustazah Vita memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ustazah Vita langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuknya atau prosedurnya seperti apa yang Ustazah Vita jalankan? Karena di SD Santri Padu Bina Insani ini ada banyak grup, ya, ada banyak grup, dan memang masing-masing tim, masing-masing jenjang, baik itu kelas maupun ada grup di kegiatan-kegiatan seperti keseremkaan, ekstrakurikuler, lomba-lomba. Kalau misalnya ada sebuah kasus yang ada begitu ya, biasanya kalau memang kasusnya itu harus segera kita komunikasikan bisa bertemu langsung di kantor atau lewat, sekarang ada WhatsApp ya, atau lewat WhatsApp group misalnya itu melibatkan banyak orang, sudah dikonfirmasi di situ. Dan kita punya forum di hari Sabtu. Hari Sabtu kan anak tidak masuk sekolah, nah guru-guru itu melaksanakan koordinasi, konsolidasi, termasuk mengkonfirmasi mungkin kejadian-kejadian yang terjadi selama satu pekan itu kita bahas di hari Sabtu. Jadi selain ada waktu-waktu tertentu, misalnya di hari Sabtu atau di saat-saat yang memang kita ada koordinasi, kita juga ada mekanisme WA group ya, group yang itu bisa kita gunakan bersama. Banyak sekali ini gitu. Ada grupnya untuk koordinasi, ada juga pekan terakhir atau dari Sabtu untuk koordinasi, konfirmasi dan juga menyelesaikan masalah itu ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ustazah kita dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Alhamdulillah kalau di Bina Insani ini saya tidak bekerja ibaratnya menjadi satu-satunya orang yang pengambil keputusan. Jadi ada di manajemen, ini dibantu dengan para kepala sekolah. Selain itu juga ada dari yayasan yang menaungi para kepala sekolah.
di bidang pendidikan, sehingga selain koordinasi ke bawah kita juga bisa koordinasi ke atas. Nah, pihak-pihak itu yang membantu, misalnya ada sesuatu hal yang memang itu sebagai urgen dan kita perlu ada kesepakatan khusus gitu, kita bahas di forum itu. Berarti ini koordinasinya tidak hanya ke bawah, Iya. tapi di atas, Iya. dan saling mendukung ya Ustaz. Terakhir Ustazah, Iya. dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ustazah kita petik dan pengalaman Ustazah kita selama mengambil keputusan di 5 etika? Iya. Kalau yang selama ini saya temui, sebenarnya tidak ada masalah yang tidak ada solusi gitu ya. Jadi apapun, kalaupun itu berat, kalau memang kita pikirkan sendiri, kita apa istilahnya gitu, dipendam sendiri, pasti akan menjadi berat. Tapi kalau kita komunikasikan dengan teman-teman, dengan tim, insya Allah akan ada kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan. Komunikasi efektif, membuka jalan apapun masalah yang dihadapi. Ini Ustazah kita demikian ini pertanyaan balik yang saya ajukan dalam wawancara ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ustazah. Demikian untuk saya. Insya Allah semoga dimudahkan dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai calon guru penggerak di angkatan 10 ini, juga terutama tugas utama penjenengan di sekolah sebagai pendidik, semoga senantiasa diberikan kemudahan, kemudahan sehat, anak-anak juga tumbuh kembangnya menjadi anak-anak yang berbudaya, beretika, berakhlak ya.